diri ya. Iya Pak. Nama saya Muhammad Tomelo, SPD MSI. Di sekolah itu sebagai wakil kepala sekolah bagian hubungan masyarakat. Pertama yaitu tentang bagaimana kebijakan pihak sekolah terkait dengan permasalahan lembaga pendidikan. Permasalahan seperti informasi. Baik, untuk SMA Negeri 1 Kabila itu sendiri adalah sekolah yang terbesar ketiga di Gorontalo. Jadi dari segi eksistensi itu memang sudah lama. Kita dari tahun 65 sekolah ini berdiri. Jadi kalau untuk pemasaran sebenarnya tidak terlalu lagi memasarkan ya. Karena memang sekolah ini sudah lama berdiri dan sudah dikenal oleh masyarakat, baik itu masyarakat lokal Gorontalo sendiri maupun masyarakat yang dari luar dari Gorontalo. Jadi untuk pemasaran itu tidak terlalu mempromosikan ya, maksudnya tetap ada sosialisasi terhadap mungkin pendaftaran peserta didik, tetapi itu hanya dilakukan lewat media sosial dan juga mungkin lewat pemasangan pamflet, pengumuman dan sebagainya di jalan. Untuk sosialisasi pengenalan dan lain sebagainya itu pemasaran itu kita tidak, karena memang sekolah ini sudah dikenal karena kita sekolah terbesar ketiga dan tertua kedua setelah SMA 1 Kota. SMA 1 Kota, SMA Kabila itu sudah yang kedua berdiri setelah SMA 1 Kota. Jadi tidak terlalu dipasarkan lagi lah seperti itu. Jadi tinggal sosialisasi saja. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Ya, untuk hubungan dengan masyarakat, sekolah itu selalu memberikan selalu dalam hal itu orang tua siswa, dan juga itu kan di sekolah itu dikenal dengan wiyata mandala. Jadi bagaimana fungsi sekolah dengan terhadap lingkungannya. Jadi lingkungannya itu juga termasuk juga adalah masyarakat sekitar. Kita selalu melibatkan masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan sekolah. Dalam hal ini mungkin peran komite sekolah dalam hal ini perwakilan daripada unsur orang tua siswa dan juga masyarakat. Nah, setiap program dan juga setiap tahunnya secara intens itu dilakukan pembahasan mungkin terkait dengan penerimaan siswa baru, juga termasuk juga adalah mungkin ada hal-hal yang mungkin dimintakan partisipasi orang tua maupun masyarakat dalam hal mungkin dalam hal pengembangan sekolah, karena memang sekolah ini kan bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga pendidikan dalam hal ini adalah merupakan tanggung jawab semua, termasuk juga masyarakat. Jadi kita dalam segala hal, dalam proses pembangunan kemudian pengembangan sekolah itu kita selalu bekerjasama dengan masyarakat dan juga mungkin pemerintah lokal, pemerintah Kabila kota khususnya, karena sekolah yang ada di Kecamatan Kabila. Jadi kita sering secara intens itu melakukan pertemuan, juga pembahasan dan juga diskusi ya dengan pihak masyarakat, dalam hal ini pengurus komite dan juga orang tua siswa, keluarga siswa, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu kira-kira seperti apa pentingnya pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat? Ya, penting sekali, karena itu tadi bahwa
pendidikan itu dalam hal ini sekolah itu bukan merupakan tanggung jawab pemerintah setempat ataupun mungkin tanggung jawab daripada guru ya, tapi merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen, termasuk adalah elemen yang sangat menentukan adalah masyarakat. Nah, jadi apa namanya itu tadi kembali saya kembalikan ke tadi bahwa peran masyarakat dalam hal ini dalam hal pengembangan sekolah itu sangat penting. Peran penting masyarakat dalam pengembangan sekolah itu dirasakan memang sangat luar biasa karena berdirinya sekolah itu karena juga adalah kepentingan untuk masyarakat, apalagi masyarakat lokal, masyarakat sekitar, masyarakat di Bonang-Bonang khususnya, maupun masyarakat secara umum Gorontalo, provinsi Gorontalo dan sekitarnya juga secara umum. Jadi masyarakat itu sangat sangat dituntut ya keberadaannya, sangat dituntut partisipasinya dalam hal pengembangan sekolah. Jadi sangat penting, sangat penting bagaimana peran masyarakat itu dalam sekolah. Terutama tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam setiap pengembangan sekolah, dalam setiap program pengembangan dari sekolahnya itu kita melibatkan orang tua siswa, kita melibatkan pihak komite, kita hampir minimal dia 1 tahun 1 kali kita adakan rapat. Kita ada sekitar 1.213 kalau tidak salah itu mahasiswa di SMA Negeri. Jadi artinya ada 1.000 lebih juga, 1.200-an lebih itu orang tua siswa yang ada di situ. Berarti masyarakat ya. Orang tua siswa itu kan berarti masyarakat. Jadi sudah cukup lah, artinya cukup banyak masyarakat yang terlibat dalam hal pengembangan sekolah, terutama misalnya sekarang di posisi pandemi sekarang ya saat ini itu apapun kebijakan sekolah kita mintakan pertimbangan dari orang tua siswa. Jadi bagaimana misalnya ketika anak peserta didik itu mau belajar bagaimana sistem pendidikan sekarang, sistem belajarnya seperti apa. Sekarang ini kan diadakan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi itu pun kita bicarakan dengan orang tua siswa, kita sosialisasikan ke orang tua siswa, dalam hal ini masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat selama ini itu punya respon yang positif terhadap apapun program sekolah maupun program pendidikan ataupun mungkin pengembangan SMA ke depan itu masyarakat itu sangat mendukung. Dan dalam hal ini kita mempunyai organisasi alumni, kita mempunyai pengurus komite dan lain sebagainya, dan ini merupakan bagian integral daripada masyarakat itu sendiri. Jadi setiap alumni kita libatkan mereka kita. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan yang keempat, yaitu apa saja manfaat terjadinya hubungan sekolah dan masyarakat dari sekolah? Ya, pertama manfaat terjadinya hubungan ya antara sekolah dan masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan mengetahui apa saja program sekolah. Ya, masyarakat akan mengetahui apa saja program pengembangan sekolah. Yang kedua, manfaat untuk sekolah itu sendiri, kita akan terjadi controlling, pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Jadi kita itu diawasi oleh masyarakat, merasa diawasi itu kan berarti program pendidikan itu harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi masyarakat selalu mengawasi dan kita juga akan merasa terawasi. Orang yang sudah merasa terawasi itu kan berarti dia tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang keluar dari prosedur tersebut. Yang ketiga adalah terjadi harmonisasi ya. Misalnya ada hubungan kerjasama antara masyarakat dengan sekolah itu, maka akan terjadi harmonisasi hubungan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena keberadaan itu sekolah sendiri itu juga kan untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini rakyat secara keseluruhan. Jadi ketika terjadi hubungan itu harmonis lah ya. Contoh kecil misalnya ketika kita
setiap tahunnya itu SMA Kabila ada apa namanya, ada program, misalnya ada penyerahan bantuan kepada panti asuhan, anak asuh, anak-anak terlantar dan sebagainya. Itu yang bisa dirasakan, sangat dirasakan oleh masyarakat ya, terutama kita pada waktu apa namanya bulan puasa ya, dan juga kemarin waktu di kegiatan Maulid Nabi itu kita bikin walimah dan sebagainya, kita bagikan ke panti asuhan. Itu juga kan salah satu bentuk kegiatan kecil yang bisa dirasakan oleh masyarakat Ampar. Jadi itu betapa menggambarkan betapa penting terjadinya hubungan harmonisasi antara pemerintah apa namanya SMA sekolah dengan masyarakat, terutama juga yang akan kita kan ini rata-rata pendidik ini kan di luar dari sekolah, bahkan banyak yang di luar dari Kabupaten Monegalango, dari Kecamatan Kabila. Nah, yang menjaga sekolah siapa? Tentunya adalah masyarakat sendiri ya, masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang akan menjaga sekolah, memelihara sekolah itu sendiri, dan lingkungan dan saya kira seperti itu. Kira-kira strategi seperti apa yang dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan citra di sekolah? Meningkatkan citra sekolah, kiat-kiat seperti apa strategi? Iya, memang kalau sekarang ini kita bertemu dengan masyarakat, dengan masyarakat itu mungkin tidak terjadwalkan secara kontinu ya, maksudnya dalam hal ini mungkin 1 tahun 1 kali, tapi ke depan mungkin kita bisa upayakan. Salah satu strateginya mungkin kita bisa upayakan setiap semester ya, atau setiap ya minimal setiap semester, berarti 1 tahun 2 kali. Itu mungkin kita akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang dianggap tokoh di sekitar kecamatan ini atau di sekitar kabupaten Monegalango untuk membicarakan hal-hal yang dirasa perlu untuk kepentingan pengembangan sekolah itu sendiri. Jadi ke depan nanti strateginya seperti itu. Jadi yang tadinya mungkin hanya 1 tahun 1 kali, mungkin sekarang satu semester 1 kali. Jadi mungkin 1 tahun itu minimal ya, 1 semester itu kan 6 bulan. Jadi minimal 1 tahun itu 2 kali pertemuan kita dengan masyarakat, dalam hal ini adalah orang tua dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang kita undang. Yang berikut ya, sekarang itu kan era digital yang dimana semua informasi itu kan sudah berpusat di media-media, baik media sosial ya, media elektronik dan sebagainya. Nah, itu kita selalu ada website ya, ada website dan juga ada media sosialnya sekolah, Facebook dan lain sebagainya, YouTube dan lain sebagainya. Itu sengaja memang kita upload seluruh kegiatan program kegiatan sekolah itu ke media sosial supaya masyarakat itu bisa tahu eksistensi daripada sekolah itu sendiri, iya, perkembangan sekolah. Nah, dalam hal ini juga kita mintakan apa respon dari masyarakat itu sendiri. Jadi ketika misalnya kita upload satu kegiatan, jadi dari media itu kan ada komentar ketika misalnya ada video atau ada foto-foto kegiatan yang kita upload, kita berharap bahwa itu ada masukan, kita berharap itu ada komentar, kita ada saran yang positif dari masyarakat sendiri, sehingga program dan kegiatan sekolah itu akan berjalan dengan lancar, dan terutama adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sendiri. Jadi seperti itu. Strateginya kita mulai sekarang, karena era digital, maka kita
kita sosialisasikan, bukan promosikan tapi ya sosialisasikan, menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa inilah SMA Sabida. Setiap kegiatannya kita langsung publikasikan, terutama ini dan tugas kami di hubungan masyarakat itu bagaimana caranya SMA Sabida itu bisa diketahui program-program yang kita jalankan. Seperti itu. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf bila ada kata ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.